Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur saudara kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang cerah ini. Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya dan pertemukan kita kembali di Masjid Baitus Salam ini dalam rangka melakukan salat berjamaah dan juga insyaallah kita lanjutkan dengan kajian ilmu hadis. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, musuh kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menempuh jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas beberapa hadis yang saya cantumkan pada lembaran yang saya bagikan, ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa ada pertanyaan, mengapa Imam Bukhari rahimahullah taala menulis kitab selain Sahih Bukhari, yaitu Al-Adab Al-Mufrad, dan di dalamnya terdapat hadis-hadis yang tidak sahih. Apakah itu artinya bahwa para muhaddisun, para ahli hadis, yang saya maksud sini al-musannifun yang menulis hadis, mereka tidak konsisten dengan ilmu hadis, atau Imam Bukhari rahimahullah taala sendiri tidak konsisten dengan ilmu yang dikuasai? Maka jawabannya pertama adalah kitab Al-Adab Al-Mufrad adalah satu kitab yang berkaitan dengan adab, akhlak, yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah taala sendiri dengan sanadnya sampai Rasulullah SAW, namun tidak mensyaratkan di dalam kitab tersebut syarat sahih atau syartus sahih. Yang dimaksud dengan syartus sahih adalah syarat hadis dengan kriteria tertentu di mana hadis mencapai derajat tertinggi dalam tingkatan kesahihan. Jadi bukan berarti kitab Al-Adab Al-Mufrad itu hadis-hadisnya lemah semuanya atau palsu, bahkan tidak. Banyak hadis-hadis sahih dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan ada juga hadis-hadis dhaif, namun hadis-hadis ini bisa diiktibar. Iktibar artinya bisa dicari jalannya, seperti yang saya sampaikan kemarin, punya jalan-jalan, maksudnya banyak jalanannya, maksudnya dia mempunyai perawi yang dengan sanad yang lain sehingga hadis itu menguatkan. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah taala tidak salah dalam masalah ini. Karena kalau kita mengatakan bahwa Imam Bukhari rahimahullah taala menulis hadis dhaif, oleh sebab itu hadis dhaif juga diamalkan, maka tidak ada faedah dari ilmu hadis. Karena ilmu hadis fungsinya adalah agar seseorang mempunyai satu malakah, satu kemampuan untuk membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Karena hadis dhaif tidak diamalkan dalam ilmu hadis, ghair maqbul wa ghair ma'mul, tidak diterima dan tidak diamalkan. Dengan rincian yang telah saya sampaikan pada beberapa kesempatan yang lalu. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sama seperti para musannif lainnya, mereka ahli hadis, ya, ketika menuliskan hadis itu harus dengan sanad, harus dengan tiang. Orang mau bangun rumah nggak ada tiangnya bagaimana? Sehingga ada satu perkataan dalam ilmu hadis, man asnadaka faqad ahalaka. Orang yang memberikan engkau sanad, dia telah
mengisyaratkan kepada, dia telah sebenarnya menunjukkan kepada kamu. Dulu orang-orang hafal hadis. Imam Bukhari tidak menjelaskan hadis ini dalam Al-Adabul Mufrad ini hadis sahih atau dhaif. Tapi Imam Bukhari jelas dengan para hadis lainnya konsisten dalam mencantumkan sanad tersebut, nama perawi. Dari mulai beliau rahimahullah taala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika zaman di mana ahli hadis, para penghafal hadis banyak membaca hadis, oh, ini sanadnya ada si fulan. Mereka tahu keadaan dan status perawi. Tapi zaman sekarang berbeda dengan zaman para ahli hadis. Pada zaman mereka yang menghafal hadis. Oleh sebab itu, bukanlah kesalahan Imam Bukhari mencantumkan beberapa hadis yang tidak sahih dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Yang pertama karena Al-Adabul Mufrad bukan ala syarat sahih, bukan syarat sahih Imam Bukhari yang mencantumkan yaitu dalam Sahih Bukhari ini yang sampai derajat tertinggi dalam kesahihan, yang sangat ketat dalam mensyaratkan, bahkan syarat Bukhari lebih ketat daripada syarat Muslim itu dalam pembahasan sendiri nanti ketika membahas tentang syarat sahih. Yang kedua, bahwa Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Al-Adabul Mufrad tidak mencantumkan hadis-hadis lemah semua. Banyak hadis-hadis sahih. Ada hadis-hadis lemah, namun hadis-hadis lemah ini kebanyakannya bisa diikuti dengan hadis lain atau dengan jalan lain sehingga hadis itu bisa mengangkat derajatnya kepada hasan atau sahih. Dan yang terakhir, bahwa Al-Imam Bukhari bebas dari tanggung jawab karena beliau ketika menulis Al-Adabul Mufrad bukan menulis kalau Rasulullah langsung seperti yang saya sampaikan. Beliau menulis dengan sanadnya. Itulah hadis itu. Haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Ahmad bin Hanbal. Haddatsana Ahmad bin Hanbal an Waqi', an Sufyan ibn Uyainah, an Al-A'mash, an Al-A'raj, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-A'mash An-Nafi' an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nafi' an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencantumkan sanadnya. Nah, itu perlu saya sampaikan sehingga fungsi daripada ilmu hadis adalah membedakan mana yang sahih dan mana yang lemah. Lalu sekarang banyak hadis-hadis yang dhaif, itu bukan salah para musannif karena mereka telah mencantumkan sanad. Artinya carilah hadisnya. Apakah bisa dicari penguatnya atau tidak? Kalau misalnya hadisnya sangat lemah, yaitu yang kita istilahkan dengan munkarul hadis, atau istilah lainnya, atau matrukul hadis, maka hadis tersebut tidak bisa diikuti dengan penguatnya. Atau hadis ini, perawi ini tidak bisa diikuti dengan perawi lainnya karena statusnya sama. Baik, ini hadis-hadis yang sangat populer yang sering kita dengar. Misalnya, utlubul ilma walau bis-sin. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu saya menulis, menerjemahkan tuntutlah. Kemudian ada teman saya bilang, kok ilmu dituntut-tuntut? Memangnya dia anggota DPR atau pemerintah atau orang yang punya duit? Ternyata saya cari bahwa thalaba itu bisa menuntut, bisa meminta dan mencari. Jadi ilmu bukan dituntut. Apa yang dituntut dari ilmu? Ilmu itu dicari, dipelajari. Maka carilah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis ini sangat ma'ruf. Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam Al-Ilal, Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Biasa Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa mencantumkan para perawi-perawi yang lemah. Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan, Ibnu Aliyah An-Naisaburi dalam Al-Fawaid, Abu Qasim Al-Qushairi dalam Al-Arba'in, Al-Arba'in Nawawiyah, dari jalan Al-Hasan bin Atiyah bin Mujaih bin Abi Atikah dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi jalannya Al-Hasan bin Atiyah bin Mujaih dari Abu Atikah dari Anas. Jadi hadis ini
dinisbatkan kepada Anas atau dengan sanad dari Anas radhiyallahu anhu. Ya. Tapi teksnya seperti ini. Tuntutlah atau carilah ilmu walau ke negeri Cina. Sehingga Ibnu Adi mengatakan, aku tidak tahu orang yang meriwayatkannya selain Hasan bin Atiyah. Hasan bin Atiyah ada perkataan di dalam, ada yang melemahkan. Tapi yang pasti Abu Atikah As-Sulaimani menyebutkan bahwa Abu Atikah termasuk orang yang memalsukan hadis. Jadi Abu Atikah dicatat oleh Sulaimani sebagai pemalsu hadis. Al-Bukhari mengatakan munkarul hadis. Jadi Imam Bukhari mengatakan bahwa Abu Atikah ini adalah mungkar hadisnya. Yang dimaksud dengan mungkar hadis tadi saya sampaikan bahwa apabila perawi dia sampai satu derajat salahnya banyak, itu mungkar hadis. Atau perawi ini sering berbenturan dengan perawi-perawi yang terpercaya lainnya sehingga riwayatnya selalu kontradiksi. Maka disebut dengan munkar hadis. Nah, Abu Atikah seperti itu. Jadi kalau enggak dia pemalsu hadis, dia munkar hadis, ya. Kalau enggak munkar hadis, Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa juga mengatakan matrukul hadis. 3 penilaian antara ulama al-jarh wa ta'dil, ada yang mengatakannya pemalsu hadis, ada yang mengatakannya munkarul hadis, ada yang mengatakannya matrukul hadis. Ya, saya ulangi, matruk al-hadis adalah orang yang tertuduh dalam kedustaan terhadap perkataan Nabi. Jadi orang yang sering bohong dalam percakapan manusia, dia dituduh berbohong dalam percakapan atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama ini kita utlubul ilmu walau bisin, ya, itu adalah hadis palsu. Ya. Jadi kalau kita menisbatkan ini kepada Rasulullah, kita tidak boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saya mengatakan tuntutlah ilmu, carilah ilmu ke negeri Cina tanpa bilang itu perkataan Rasul, itu berbeda. Tapi selama ini kita dengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda agar mantap, kan gitu. Kalau depannya ada qala Rasulullah jadi mantap, gitu. Dan hadis sahih tentang ini adalah hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu fardu atas setiap orang muslim. Itu yang riwayat Ibnu Majah, tapi ada yang menambahkan wa muslimatin. Ya, sebagai ulama mengatakan itu tambahan yang dhaif. Tidak. Jadi karena setiap muslim itu laki-laki atau perempuan sama. Jadi enggak usah dalam kaidah bahasa Arabnya sudah bisa ditangkap bahwa muslimatin walaupun ada riwayat seperti ini, ada riwayat ini adalah dhaif atau syadzah, berbeda dengan atau menyalahi perawi-perawi yang fiqh. Tapi wa ala kulli muslimin itu bukan berarti orang muslim laki-laki, karena setiap khitab, setiap panggilan dalam Al-Qur'an dan hadis menggunakan laki-laki dan perempuan, Pak. Laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada enggak ya ayyuhalladzina atau ya ayyuhallati amanna? Wahai orang-orang yang beriman perempuan-perempuan. Enggak ada. Selalu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Selalu seperti itu. Itu artinya apabila khitab, ya, apabila panggilan terhadap laki-laki itu mencakup juga, ya, perempuan. Ini hadisnya sama diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dalam sunannya, Ibnu Abdul Bar dalam Jami' al-Bayan, Bayan al-Ilmi, At-Tabarani dalam Mu'jam as-Saghir dari Anas. Sehingga tadi Ibnu Adi mengatakan memang hadis ini dari Anas, ya, tentang fardunya mencari ilmu. Tapi teks bahwa carilah ilmu walau ke negeri Cina, saya tidak tahu itu. Saya tahunya itu diriwayatkan oleh Hasan bin Atiyah bin Mujaih dari Abu Atikah. Ya, dari Abu Atikah dari Anas. Sehingga Abu Atikah ini menyendiri dengan hadis ini, dan Abu Atikah sendiri adalah munkarul hadis, dan sehingga hadis itu tidak diterima. Jadi mencari ilmu itu fardu. Fardunya fardu ain.
sehingga tidak ada alasan bahwa tidak mau mencari. Apalagi sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang digratiskan di Jakarta, walaupun sebagian dananya dikorupsikan oleh pengurus. Dan sebenarnya ilmu tidak terpatok dengan yang kita sebut pendidikan formal, karena memang sekarang luar biasa biaya pendidikan sangat mahal. Apalagi kuliah itu mahalnya luar biasa. Kemarin saya ketemu teman di Ibnu Khaldun, dia daftar S2. Saya baru tahu bahwa S2 di Ibnu Khaldun 8 juta per semester. Luar biasa. Alhamdulillah saya selama kuliah tidak pernah bayar dapat beasiswa. Jadi luar biasa. Jadi tidak terpatok dengan pendidikan formal. Kalau kita tidak mampu untuk masuk perguruan tinggi atau jenjang setelah sarjana, bukan berarti sudah selesai ilmu, tidak. Ilmu terus dicari dan dicari. Sehingga hadis yang kedua ini juga hadis yang sangat populer, ya. Dan hadis ini lebih parah daripada hadis sebelumnya. Ya, kalau tadi maudhu' ada perawinya, ya. Ada perawinya. Perawinya itu pemalsu hadis atau dituduh mendustakan hadis atau munkar hadis. Kalau ini utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai kalian. Ini Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah meneliti yang beliau hadis juga, rahimahullah ta'ala. Beliau membaca dan meneliti kitab-kitab hadis, tidak ada. Inilah hadis yang disebut, yang saya sampaikan, la aslala, hadis yang tidak ada asalnya. Ya, hadis yang tidak ada asalnya itu artinya sanadnya tidak ada. Bagaimana? Tadi ada sanadnya, tapi ada perawi yang dusta. Ini hadis nggak ada sanadnya. Berarti lebih parah daripada hadis palsu. Ya, tidak ada sanad. Di mana asal? Di mana sanadnya? Tapi kan Pak Ustaz, ini kan bagus. Iya bagus. Saya sering sampaikan, tidak semua perkataan yang bagus itu bisa jadi hadis. Bagus. Satu perkataan yang bagus, cuma masalahnya satu perkataan yang bagus ini, ketika tidak ada asalnya, kita tidak boleh mengatakan itu perkataan Nabi. Itu masalah. Kalau kita, wah ini enak nih, qala Rasulullah, ya, digeber terus, Rasul bersabda, padahal itu tidak ada sanadnya, maka kita berdosa terhadap Rasul. Ya. Tapi kalau kita cuma mengatakan tutuplah ilmu, ya, sampai kamu mati, ya, tanpa kita mengatakan itu perkataan Rasul, itu beda lagi. Karena orang tidak akan memahami itu perkataan Rasul, perkataan dia. Ini Imam Ahmad, ya, ada yang mengatakan itu perkataan Imam Ahmad, tapi perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan al-mahbaratu ila al-maqbarah, ya, tinta sampai ke kuburan. Ya, jadi kalau kita misalnya tahu hadis itu palsu, tapi maknanya bagus, cari perkataan yang semakna. Walaupun bukan hadis, tidak masalah, ya. Imam Ahmad bin Hanbal kan seorang imam, seorang yang terkenal ahli hadis juga. Tapi tidak masalah kita mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, ya, tinta sampai kuburan. Maksudnya apa? Selama aku hidup sampai kuburan, aku akan terus menulis, ya, menulis hadis, menulis ilmu. Nah itu namanya perkataan-perkataan bijak, perkataan kata-kata mutiara dari para ulama. Jadi dulu seperti itu para ulama, mereka menghargai ilmu. Tinta, sekarang sudah ada laptop, tapi sayang laptopnya buat main game. Ya kan ada PS2, ada PS3. Ya, belum lagi game online. Kapan manusia mau belajar? Padahal kalau dia tahu bahwa laptop itu atau komputer itu sudah fasilitas yang modern, dia bisa mengembangkan dengan IT itu hal-hal yang belum pernah
temukan sendiri. Tapi itu kita punya komputer, kita gunakan buat main-main. Kita punya komputer, kita habiskan untuk main game atau hal-hal yang tidak berguna. Dulu ulama modalnya cuma apa? Tinta. Pulpennya bukan kayak pulpen, pulpen sekarang apa namanya? Banyak, macam-macam namanya. Sudah ada tintanya di dalam. Ballpoint itu sudah ada tintanya di dalam. Dulu mahbar, jadi kayu dicelup, nah itu mahbar namanya, ya. Tempat tinta dicelup, tulis, habis dicelup lagi, tulis lagi. Tapi mengapa kualitas ulama dulu tidak seperti sekarang? Mereka, istilah salah seorang ulama, fis sama, di langit, dalam arti ilmunya itu tinggi. Ya. Kita sudah ada laptop, ada printer, ya. Printer murah, tintanya juga bisa diinjeksi ataupun diapakan, murah. Tapi hasilnya mana? Nggak ada. Mereka dulu tidak ada printer, tidak ada laptop, cukup dengan mihbarah, ya, pulpen kayu, cukup nulis. Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai musnad, ya, nulis hadis, ya, jumlahnya 22 hadis, 20 jilid, Pak. Sekarang kita punya komputer, berapa buku yang kita terbitkan. Nah, ini juga sebagai pelajaran. Jadi mencari ilmu ini adalah hal yang luar biasa. Pengalaman ulama perlu kita timbang. Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala tidur sehari itu cuma 2 jam. Dan dia tidak mau makan anggur. Kenapa? Ditanya, ya Imam, kenapa kau tidak mau makan anggur? Karena kalau saya makan anggur, perut saya enak, nanti saya ngantuk. Nah, itu mungkin kalau kita menangani berlebihan. Tapi seperti itulah Imam dulu, karena ingin menulis. Ya, jadi kalau kemana-mana bawa pena, tulis. Ya, belajar, nulis, mengajarkan, kemudian dapat ilmu lagi, tulis lagi. Sehingga ilmunya bermanfaat. Tsumma qayyidhu biqaid, karena seorang ulama, dan kaitkanlah, ya, ikatlah ilmu itu, ya, atau abadikan ilmu itu dengan biqaid, dengan satu kaid. Apa itu? Pulpen, tinta, buku. Dan ayat-ayat Al-Quran banyak seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan yang mempunyai ilmu. Jadi Allah akan angkat. Kemudian hadis yang ketiga, ini hadis-hadis seperti ini kadang dibuat oleh para ilmuwan dalam bidang kedokteran. La taj'alu akhir ta'amikum ma'an. Jangan engkau jadikan akhir makananmu air. Maksudnya apa? Jangan minum air langsung setelah makan. Hadis ini tidak ada asalnya, ya. Sama seperti hadis yang sebelumnya. Karena katanya ini satu ilmu dalam kedokteran. Jadi dalam sistem pencernaan memang katanya kalau orang habis makan langsung minum gelak-gelak 2 gelas, 3 gelas, apalagi minum es yang panas-panas begini, itu akan memperlambat proses pencernaan. Maka sebaiknya setelah makan jangan langsung minum. Pak Ustaz keselak dong. Jadi jangan langsung minum banyak. Jangan banyak langsung minum. Tahan dulu, ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Itu bagus. Baru setelah itu. Itu bukan hadis. Itu mungkin perkataan, ya, para ahli gizi.
seperti hadis yang sering saya sampaikan, al-badinja dawa min kulli da, ya. Terong itu adalah obat dari segala sesuatu, ya. Ini mungkin perkataan tukang terong. Jadi dia bikin hadis. Ini juga seperti itu. Nah, kalau kita mengatakan ini jangan kamu minum setelah makan, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan hal itu. Kita telah memalsukan hadis. Tapi kalau saya bilang jangan minum, jangan langsung minum setelah makan. Kenapa? Karena kata dokter itu nggak bagus buat pencernaan. Itu tidak masalah. Jadi itu bedanya. Dan yang terakhir adalah hadis tentang mengamalkan ilmu. Hadisnya man 'amila bima ya'lam warathahu Allahu 'ilma ma la ya'lam. Itu bukan man la ya'lam, ma la ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang ia tidak ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu'. Imam Ahmad mengatakan perkataan ini dari sebagian tabi'in. Jadi tabi'in bukan dari Rasulullah, bukan secara marfu', tabi'in dari Isa alaihissalam. Ya mungkin didapati dalam ahlul kitab ketika itu, Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka masih salah. Jadi orang yang mengamalkan yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang ia tidak ketahui. Itu berbeda Rasul. Walaupun artinya bagus. Jadi kalau orang tahu, dia amalkan, ya, maka Allah akan berikan ilmu yang belum ia ketahui. Apakah ada yang semana ini Pak Ustaz? Ada, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala. Oke, hadis ini dhaif. Atau ini bukan Rasulullah, ini perkataan Isa alaihissalam. Karena beda lagi kalau kita berbicara perkataan Isa, nanti mungkin ada dalam kitab-kitab ahli kitab, yaitu Al-Injil misalnya, yang mereka jadikan sebagai perkataan Tuhan, padahal Isa alaihissalam adalah seorang nabi dalam akidah. Misalnya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Kita pakai itu saja. Bertakwalah kepada Allah dan niscaya Allah akan mengajarkan. Jadi kalau kita takwa itu bagaimana caranya? Salah satunya adalah mengamalkan ilmu yang kita miliki. Jadi kalau kita punya ilmu, Allah akan mengajarkan kita amalkan, Allah akan menambah ilmu kita yang belum pernah kita ketahui. Kenapa orang-orang dahulu mereka manfaat ilmunya, berkembang kedokteran, kemudian bedah, kemudian ilmu-ilmu lainnya, baik ilmu Islam juga, karena mereka mengamalkan ilmu itu. Ya. Nah, itu masalah sekarang, ya. Ilmu yang kita miliki tidak diamalkan, Pak. Tahu hukum, bermain dengan hukum. Ya, hakim MK atau Mahkamah Agung atau hakim pengadilan, dia tahu hukum, tapi dia mainkan hukum. Bagaimana caranya agar si terdakwa fulan dihukum dengan seringan-ringannya karena misalnya anak pejabat misalnya. Tapi kalau anak bukan siapa-siapa, hukumnya seberapa? Dia tahu ilmu, tapi dia tidak amalkan. Atau dia pengacara, dia tahu bahwa ini salah, maka dia mencari celah agar tidak menjadi salah. Kan pengacara bukan mencari kebenaran, tapi membela klien. Bagaimana klien ini tidak salah? Oh, itu bukan si fulan yang nabrak, ya. Jadi bukan mati gara-gara tabrakannya si fulan, tapi mobil itu, ya, nabrak tiang dan baru setelah itu mati. Jadi bukan gara-gara tabrakannya si fulan. Jadi bermain dengan kata, padahal ya sama saja, ya. Bahwa fulan itu tidak mungkin menabrak tiang kalau nggak ditabrak dari belakang.
Tapi pengacara bisa merubah kata itu sehingga menunjukkan bahwa mereka bukan mati gara-gara tabrakan yang sebelah, tapi gara-gara benturan mobil tersebut. Nah, itu pengacara. Kemudian juga banyak posisi apa saja ulama juga dengan ilmunya tidak diamalkan, bagaimana ulama bisa eksis terus dengan mendekati para pejabat. Tadinya tegas, kata pejabat, ya udahlah Pak Kiai, nanti saya kasih uang 1 M. Tapi Pak Kiai diam-diam aja, ya udah akhirnya dia nggak pernah berbicara. Jadi ilmunya tidak diamalkan. Itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an, wattaqullaha wa'alamukumullah. Imam Bukhari rahimahullah taala, saya sering sampaikan di sini, ketika mencantumkan hadis dalam sahihnya, beliau mengatakan, wallahi ma wada'tu fihi haditsan illa shallaitu raka'ataini wa ibtasam. Aku tidak mencantumkan satu hadis pun dalam kitab sahih itu kecuali aku salat 2 rakaat dan mandi. Illa ibtasamtu wa shallaitu raka'atain. Kecuali aku mandi dan salat 2 rakaat. Jadi kalau misalnya ada 2.500 hadis dalam Sahih Bukhari, berarti Imam Bukhari salat 5.000 hadis, 5.000 rakaat istikharah. Jadi istikharah bukan cari jodoh saja, boleh istikharah. Imam Ahmad bin Hanbal sama. Ketika datang kepada Imam Bukhari mengirimkan surat, dikatakan qadimun ilaika mustaghilun bil hadis. Rajulun mustaghilun bil hadis. Akan datang kepadamu orang yang sibuk dengan hadis. Imam Ahmad yang dengan kepakarannya hafal 300.000 hadis atau lebih. Imam Bagawi ketika menerima surat itu kaget. Dibalas surat itu. Kenapa engkau tidak bilang halla qulta qadimun ilayya sahibu hadis? Kenapa engkau tidak bilang datang kepada orang yang punya hadis? Kau punya hadis, kenapa ribuan hadis, ratusan ribu hadis? Bahkan lebih dari itu. Maka Imam Ahmad menjawab, sahibul hadis indana man ya'mal bihi. Kata Imam Ahmad, sahibul hadis, orang yang punya hadis, orang yang punya hadis, hafal ratusan hadis, orang yang tahu hadis menurut Imam Ahmad adalah orang yang mengamalkannya. Jadi kalau orang yang mengamalkannya bukan termasuk sahibul hadis. Jadi itu penting bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Dalam bidang apa? Dalam kelistrikan, dalam pertanian, kita amalkan sesuai dengan arah. Jangan kita karena tahu kita sembunyikan, atau kita korupsikan, atau kita melakukan kolusi dalam ilmu. Maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Demikian kajian ilmu hadis dalam kesempatan kali ini. Semoga kita mendapatkan berkat Allah Subhanahu wa taala dan kita yang selalu mencari